dulu di Solo itu ada satu gedung biskup yang legendaris yang namanya sama dengan apa yang dilontarkan oleh Bung Karno tahun 1964, yaitu Trisakti ya. Di gedung film itu dulu juga legendaris karena tiketnya murah, berada di tengah-tengah kota, sangat strategis. Tetapi itu sekarang sudah menjadi sejarah yang tinggal nama saja bahwa di situ dulu ada Biskup Trisakti. Nah, saya tidak ingin apa yang dulu disampaikan oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1964 itu juga tinggal menjadi sejarah, karena apa yang dilontarkan oleh Bung Karno dulu itu masih sangat relevan dengan kondisi kita sekarang. Masalah yang Trisakti yang ketiga kemarin sudah kita kaitkan dengan kontestasi perdebatan di kontestasi pemilu 2024, di mana posisi etika harus selalu melekat pada calon pemimpin. Kemudian untuk Trisakti yang kedua itu tentang kemandirian ekonomi. Nah, sampai sekarang apakah ekonomi kita sudah mandiri? Itu bisa kita lihat dari beberapa sudut. Misalnya kemarin juga muncul di perdebatan capres, yaitu tentang hutang luar negeri, bahwa salah satu kandidat menyebutkan bahwa utang kita masih aman, sementara calon yang lain mempertanyakan aman itu dianggap berapa. Nah, kalau kita ingin mengetahui sebetulnya posisi hutang kita seperti apa, bisa anda pelajari sendiri di channelnya Awalil Rizki. Itu Anda akan memperoleh gambaran yang menurut saya itu sangat baik untuk memahami postur utang negara Indonesia, yang di akhir kesimpulannya itu adalah bahwa utang kita berdasarkan opini dua lembaga internasional, yaitu IMF maupun International Debt Report kalau nggak salah ya, tolong Dian. Itu dua-duanya mengindikasikan bahwa utang yang kita miliki itu dalam kategori berisiko ya. Sehingga nanti dampaknya pasti ya krisis ekonomi, dan ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang tidak penting. Jadi nanti karena presiden yang akan menjalani pemerintahan di tahun 2024 ke sana itu akan langsung dihadapkan pada PR itu. Nah, kembali ke pertanyaan yang terkait dengan Trisakti tadi ya, apakah ekonomi kita sudah mandiri? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Soekarno itu memperjelas betapa strategisnya pelaksanaan pasal 33 ya. Sudah berulang kali saya sebutkan tentang pasal 33 ini. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno tersebut akan menjamin bahwa kita akan mandiri saat ini, seandainya itu sejak dulu sudah dilakukan. Tentang bagaimana cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dan
penting bagi negara itu dikuasai negara, kemudian bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi di sisi yang lain, itu ada beberapa di penghujung tahun 2023 itu kalau tidak salah ada 7 BUMN yang default, yang kemudian oleh Kementerian BUMN mau dilikuidasi. Tidak tahu kabarnya sekarang, apakah sudah dilikuidasi atau belum. Karena BUMN ini kalau kita menginjak pada pasal 33 adalah cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara. Nah, kalau pertimbangan likuidasi itu adalah pertimbangan kondisi yang real yang dihadapi sebagai suatu entitas usaha, maka berdasarkan kalkulasi harus dilikuidasi, ya itu monggo-monggo saja. Tapi bahwa peristiwa jatuh bangunnya BUMN ini menunjukkan bahwa kita masih jauh dari apa yang dulu dibayangkan oleh Soekarno tentang kemandirian ekonomi. Nah, ini juga menjadi PR besar bagi siapapun nanti yang akan menjalankan roda pemerintahan di tahun 2024. Saya sebagai penyambung lidah para pendiri bangsa menuntut presiden yang nanti terpilih di 2024 untuk kembali mengingat apa yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, yaitu Soekarno, yang itu tidak lain adalah pasal 33 itu untuk dilakukan atau dilaksanakan secara konsekuen. Salam konstitusi.